Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya selalu semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Romeo Ronaldo, dalam podcast Dinkes Muba, Bongens obrolan generasi milenial sehat. Nah, sobat sehat, pada episode kali ini kita akan ngobrol tentang sebuah prestasi yang sangat membanggakan, yaitu piagam penghargaan yang diraih oleh Dinas Kesehatan Musi Banyuasin sebagai pelayanan kesehatan haji terbaik dalam penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi haji tahun 2025. Nah, sekarang ini kita sudah bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Ucu Arunsang, SKM MKes. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Selamat datang Pak Ucu di podcast kita kembali ya Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Pak, pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat atas penghargaan yang sudah diraih ini ya Pak ya. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak, apa sebenarnya penghargaan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Musi Banyuasin ini Pak? Ya, terima kasih ini Mas Romi ya. Jadi penghargaan ini merupakan diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin atas prestasi pelayanan debarkasi dan embarkasi kesehatan haji tahun 2025 ya. Yeah. Jadi ini merupakan penghargaan dari Kementerian Kesehatan bagi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten ya, seluruh kabupaten kita salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan ini. Jadi kita merupakan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk pelayanan haji ini. Artinya dari seluruh kabupaten kota yang turut serta ya Pak ya, Musi Banyuasin itu dinilai yang terbaik, di antara yang terbaik. Ya, dari sekian banyak kabupaten kota, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan yang terbaik. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa Pak yang menjadi indikator atau kriteria yang dinilai sehingga Dinas Kesehatan Musi Banyuasin meraih penghargaan terbaik ini Pak? Ya, memang ada beberapa indikator yang mereka nilai dari pelayanan ini, dan antaranya mungkin kelengkapan. Jadi kelengkapan pemeriksaan kesehatan yang dimana yang ditentukan oleh mereka apa saja yang harus dilakukan dan diperiksa. Kemudian ketepatan waktu. Ketepatan waktu juga menjadikan penilaian tersendiri bagi mereka, bagaimana kita tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian juga kerjasama lintas sektor, koordinasi lintas sektor ini juga sangat penting sehingga pelayanan itu dapat dilaksanakan ya, misalnya dengan baik itu dengan Kementerian Agama, kemudian dengan rumah sakit, puskesmas, Jadi kalau misalnya di puskesmas itu pemeriksaan awal, kemudian di rumah sakit pemeriksaan berikutnya, gitu baru dilaksanakan. Oke. Nah, menarik sekali nih Pak. Bisa diceritakan nggak Pak, seperti apa proses persiapan yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan Musi Banyuasin Pak sebelum pemberangkatan jemaah haji? Nah, jadi ini memang proses ini kami jauh-jauh hari sudah lakukan kegiatan gitu. Kebetulan juga ini merupakan baru ya di bidang P2P. Sebelumnya kesehatan haji ini ada di bidang pelayanan kesehatan. Iya, sebelumnya di Yankes ya Pak ya. Di Yankes. Jadi saya beritahukan kepada tim ya, saya pengen bagaimana ini benar-benar dilaksanakan tahapan-tahapan itu sebelumnya sebelum deadline. Jadi kita dulu melaksanakan pembentukan tim. Kemudian rapat-rapat dulu persiapan baru kita nanti melakukan pemeriksaan awal, screening di puskesmas gitu kan. Kemudian ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit, kita lakukan rujukan. Tentunya juga ada ya Pak semacam pembekalan untuk tenaga kesehatannya. Itu penting penting sekali, ada pembekalan, ada pelatihan khususnya bagi tenaga yang mendampingi nantinya. Benar, karena kan bagaimanapun kalau misalnya terjadi sesuatu dengan jemaah, itu kan memang yang bertanggung jawab pertama sekali itu adalah tenaga kesehatan ya Pak ya. Itulah kita butuhkan kesigapan kita. Benar, iya Pak.
Nah, bagaimana Pak dengan pelayanan saat embarkasi dan debarkasi? Apa yang menjadi kunci keberhasilan pada tahap ini Pak? Kuncinya adalah bagaimana kita kecepatan kita. Kecepatan, Koordinasi juga tentunya ya Pak ya. Koordinasi lintas sektor, koordinasi lintas program ya. Koordinasi lintas sektor mungkin kita harus menerima daftarnya dulu ya, daftar dari Kemenak. Iya. Kemudian koordinasi berikutnya mereka dilakukan pemeriksaan awal ya. Kemudian koordinasi dengan rumah sakit juga tentunya ya, penting juga ya. Iya Pak. Nah jadi ini ya Pak ya, tentunya melalui koordinasi ini itu kan juga dipastikan ya Pak ya, apakah si jemaah ini memang layak untuk terbang atau tidak. Iya gitu ya, benar. Pak ya. Dan juga tentunya di saat di debarkasi itu juga ini Pak, berdasarkan informasi yang dapat itu juga menyediakan posko kesehatan ya Pak ya, kalau misalkan terjadi sesuatu pada jemaah itu bisa langsung ditangani di poskonya ya, Pak ya. Benar. Jadi sebelum mereka di embarkasi kita siapkan, pastikan mereka sudah siap untuk terbang. Iya, benar. Kemudian mereka yang membutuhkan peralatan kesehatan atau obat-obatnya kita Sediakan. Ketika mereka sudah di debarkasi juga begitu. Ketika ada keluhan-keluhan mereka harus melapor ke posko Petugas, tadi ya. yang ada disiapkan tadi. Oke, baik Pak. Nah, tentunya Pak dalam meraih penghargaan ini itu kan pastinya tidak mudah ya Pak ya untuk mencapai semua ini Pak. Nah, jadi Pak, siapa saja Pak pihak yang paling berperan dalam keberhasilan untuk meraih penghargaan ini Pak? Pihak-pihak apa saja yang terlibat Pak? Ya, tentunya kita tidak lupa ya atas terima kasih juga mengucapkan kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini adalah Bupati ya, yang memberikan support, dorongan kepada kita, kemudian Kepala Dinas Kesehatan ya, yang sudah memberikan juga support kepada kita, kemudian juga kepada lintas sektor tadi juga, seperti yang Pak sebutkan tadi ya Pak ya, Menteri Agama sudah memberikan arahan kepada kita juga, tahapan-tahapan yang harus diberikan, yang harus dilakukan sebelum jemaah haji diberangkatkan. Oke, baik Pak. Lalu setelah menerima penghargaan ini Pak, apa dampaknya bagi pelayanan kesehatan di Musi Banyuasin secara umum Pak? Ya, insya Allah ya, ini merupakan satu pemicu ya, memberi semangat kita, motivasi Pak, ya? kita, sehingga kita kedepannya harus lebih baik lagi melayani para jamaah haji ini ya. Karena kita sebenarnya, saya selalu menekankan kita harus bekerja profesional dan bekerja dengan hati dengan juga hati, ya Pak ya, dengan ikhlas. Iya benar. Jadi kalau memang itu ada implikasinya penghargaan, alhamdulillah ya Pak ya. Gitu. Jadi makin semangat untuk memberikan pelayanan terbaik untuk kedepannya. Karena kita ya, melayani orang-orang yang mau beribadah kan, tentunya insya Allah kita dapat amalnya juga. Iya, jadi kalau misalnya dilakukan dengan ikhlas ya Pak ya, benar. Itu dapat pahala juga artinya. Ya. Oke Pak, ini terakhir nih Pak Ucu. Apa pesan atau harapan dari Bapak untuk kedepannya Pak, terutama bagi petugas kesehatan dan calon jemaah haji untuk tahun-tahun mendatang? Ya, untuk tenaga kesehatan tentunya kita harus selalu mengupdate ya ilmu-ilmu kita, ya, sehingga kita menjadi lebih profesional, meningkatkan kembali koordinasi kita ya, baik koordinasi sesama tenaga kesehatan maupun koordinasi dengan lintas sektor lainnya. Kemudian untuk yang jemaah haji ya, kami harapkan sebelum jauh-jauh hari ketika sudah mendaftar, sudah dapat kepastian akan berangkat, segera lakukan pemeriksaan kesehatan ke pusat-pusat kesehatan yang sudah kami tunjuk, puskesmas, sehingga kami tahu misalnya apakah mereka harus diberikan bekali obat-obat atau yang ada penyakit menularnya mereka harus diobatin dulu gitu ya. Jadi tidak, nantinya tentunya dengan sudah dilaksanakan ini mereka tidak jadi halangan lagi untuk berangkat gitu. Oke, dan tentunya kita juga ini ya Pak ya, kalau misalkan seandainya ada nih sobat saya di rumah yang pengen tanya-tanya seputar persiapan keberangkatan haji dari segi kesehatannya, itu boleh juga nanti ya Pak ya datang langsung ke dinas kesehatan. Benar ya, kita selalu open ya, terbuka bagi masyarakat mau konsultasi gitu ya. Silakan
tenaga kesehatan kita di daerah kan sudah Iya, diseleksi. karena kan seperti yang kita tahu ibadah haji ini kan tidak hanya ibadah spiritual tapi juga fisik diperlukan juga ya Pak ya. Benar, Kalau itu. nggak sehat nanti juga ini nggak bisa jadi nggak lolos berangkat juga ya Pak. Selain nggak harus berangkat juga nggak bisa namanya ibadahnya lebih khusyuk Iya, gitu kan, benar. tentunya kan mengganggu proses ibadah Oke, kita. ya. Berarti intinya ya dinas kesehatan open ya Pak ya, Siap, kalau misalkan iya, ada benar, konsultasi. benar. Baiklah Pak Ucu, terima kasih ya Pak ya atas sharingnya. Ini sangat informatif sekali nih Pak dan juga sangat berguna sekali terutama bagi masyarakat kita yang berencana atau berniat untuk menyelenggarakan ibadah haji Iya, Pak ya. terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas ilmunya Pak. Iya, sama-sama. Nanti untuk kedepannya kalau kita undang lagi bersedia ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, baiklah sobat sehat semua, itulah tadi podcast kita terkait dengan penghargaan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Musibun Yasin dalam pelaksanaan kesehatan haji, baik itu saat embarkasi dan debarkasi haji tahun 2005. Baiklah, saya selaku host mengucapkan terima kasih sudah mengikuti podcast kami dan jangan lupa juga untuk selalu pantau podcast Dinkes Mubah ini, podcast Bungan ini, dan boleh juga dilihat di YouTube kami di Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Dari kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sehat, kita pacak gale.